Hai semuanya, untuk pembelajaran kali ini kita akan pelajari tentang apa sih itu redox dan bagaimana penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, izinkan saya memaparkan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa diharapkan mampu memahami apa itu redox secara umum. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan kembali bagaimana sih konsep redox dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita mulai. Apa sih itu redox? Redox adalah satu kata yang terdiri dari dua suku kata, yaitu reduksi dan oksidasi. Oke. Suatu senyawa yang bereaksi dengan oksigen disebut dengan oksidasi. Maka dari itu, oksidasi disebut sebagai sebuah reaksi pengikatan oksigen. Sebagai contoh, besi bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan besi oksida. Nah, lain hal dengan reduksi, yang dimana reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Sebagai contoh, besi oksida direduksi oleh gas hidrogen akan menghasilkan besi dan air. Konsep redox dengan konsep redox dengan elektron baru dikembangkan setelah para penemu mengetahui adanya elektron dalam pembentukan senyawa. Maka jika suatu senyawa melepaskan elektron, maka senyawa tersebut mengalami oksidasi. Namun lain hal jika suatu senyawa bereaksi dan menerima elektron, maka senyawa tersebut mengalami reduksi. Sebagai contoh, kita mengambil garam NaCl, yang dimana NaCl jika diionisasi akan menghasilkan Na+ dan Cl-. Maka jika Na menjadi Na+, maka Na tersebut akan melepas elektron. Maka jika Na melepas elektron disebut sebagai oksidasi. Namun lain hal dengan Cl yang menjadi Cl-, yang berarti Cl tersebut mengikat elektron yang menghasilkan Cl-. Maka Cl di situ adalah mengalami reduksi. Kita ambil contoh sebagai besi yang berkarat sebelumnya. Fe menjadi Fe3+, dan Fe besi melepas 3 elektron menjadi Fe3+ ditambah 3 elektron. Dan oksigen mengikat 4 elektron menjadi 2O2. 2O2-. Maaf. Nah, jika kita setarakan keduanya, 4 dan 3 elektron, kita setarakan menjadi 12 elektron, kita akan mendapatkan reaksi berikut. Nah, di dalam reaksi redox, jika suatu reaksi mengoksidasi zat lainnya, maka reaksi tersebut disebut oksidator. Namun lain hal jika zat ini mereduksi zat lainnya, maka disebut reduktor. Kita ambil contoh garam NaCl sebelumnya, yang dimana Na sendiri mereduksi Cl-, maka Na disebut reduktor, dan Cl- mengoksidasi Na menjadi Na+, maka Cl- disebut oksidator. Nah, jika kita lihat dari reaksi tersebut, Na yang awalnya mengalami oksidasi adalah sebagai reduktor, dan Cl- yang mengalami reduksi, dia adalah sebagai oksidator. Maka dapat kita simpulkan, suatu reaksi oksidator, dia akan mengalami reduksi. Dan juga suatu reaksi jika dia sebagai reduktor, maka dia akan mengalami oksidasi. Bagaimana? Cukup menarik, bukan? Kita akan mempelajari tentang bagaimana sih penerapannya di kehidupan sehari-hari.
Simak praktek berikut ini. Oke, jadi yang pertama, kita siapkan gelasnya dan masukkan air ke dalamnya. Lalu kita teteskan betadine ke airnya agar kita mendapatkan larutan iodin. 20 tetes saja. 2. Kelebihan 1, tidak apa. Oke. Selanjutnya kita aduk rata menggunakan sendok. Lalu kita tambahkan vitamin C ke dalamnya. Lalu kita aduk rata kembali. Nah, setelah kita melihat praktek tadi, kalian sudah lihat bahwa terjadi perubahan warna di dalam reaksi tersebut. Bagaimana sih kok bisa terjadi perubahan warna yang awalnya warnanya kecoklatan berubah menjadi bening setelah ditambahkan vitamin C? Jadi, vitamin C atau yang biasa kita sebut sebagai asam askorbat yang memiliki rumus kimia C6H8O6 yang berada di dalam Sonse ini, dia bereaksi dengan larutan yang ada di dalam air dan merubah kandungannya, yaitu dia merubah kandungan dari betadine ini atau yang mengandung iodin dengan rumus kimia imin dan menjadi salah satu penyebab kenapa air yang awalnya berwarna bening berubah coklat. Nah, fungsi dari vitamin C di sini dia adalah sebagai reduktor atau dia teroksidasi dan mereduksi iodin yang ada di dalam larutan betadine. Nah, iodin yang tereduksi itu berubah menjadi iodium, yang dimana iodium adalah bentuk ionik dari iodin dan memiliki salah satu sifat tidak berwarna. Dan juga di dalam sini terjadi perubahan biloks di dalam asam askorbat, yaitu C di dalam C6H8O6 yang awalnya memiliki biloks positif 4/6 berubah menjadi 1. Bagaimana? Menarik bukan? Praktek kali ini kalian sudah paham bahwa di kehidupan sehari-hari ada saja konsep redoks di dalamnya. Terima kasih sudah memperhatikan sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.